Zikir yang biasa kita baca dimanapun antum berada, moga Allah lekatkan zikir di lisan kita senantiasa basah untuk zikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada semuanya yang telah ijazah ratib maulid manakib di dalam imamin itu, tolong jangan gugup, belajar yang arti. Saya sering mendengar kadang ada yang ngamalin bismillah tahassana billah, bismillah tawakkalna billah. Ada yang kadang-kadang bismillah tawassalna. Itu saya sekarang ingetin terus, apalagi yang imamin. Kalau udah imamin itu gak boleh salah, sebab begitu salah makmumnya akan ngikutin. Kalau sudah jadi ketetapan terus menerus, salah itu nanti dianggap benar dan repot. Makanya ingat-ingat itu ya, bismillah tahassana billah, bismillah tawakkalna billah. Tawakkalna billah dimana tawakkal ala Allah, sama aja. Jadi yang penting itu tahassonanya jangan pada meleset ke tawasson. Tawasson nanti maknanya jauh banget. Kalau tahassana kita masuk kepada hisnullah yang kokohnya luar biasa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tawassana, waduh, nanti kacau. Jadi diingat-ingat, termasuk para makmum. Kalau lihat ada yang imamin salah, tegur, ditegur aja. Tapi negurnya nanti udah beres, dibisik-bisik lagi berduaan, ya. Jangan, tolong imam itu salah, nah, jangan gitu ya, biarin aja. Tapi nanti diingetin, nanti diumumkan lagi makmumnya supaya tahu bahwa tahassana billah, tawakkalna billah, tawakkalna ala Allah, sama aja. Dulu saya dikasih cerita oleh guru saya yang ngijazahan ratib sama saya. Jadi karena pemahaman yang begitu pendek, ada yang bacanya tawakkalna ala Allah, ada yang membacanya tawakkalna billah. Itu tersempat pasea sampai sama-sama zikirnya yang gelut, nganggap yang itu sesat, yang ini mengada-ada. Padahal kalau ditilik benar kalian. Yang gak benar itu adalah emosi yang dikedepankan, terus menganggap dirinya paling benar. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, itulah pesan saya, jalani dengan baik. Sebab lisan terbaik adalah lisan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Syukur di dalam berzikir, jiwa raga kita ikut berzikir, hati kita ikut berzikir. Di dalam amalan zikir, antum lisannya berzikir, hatinya masih ngelayap mikirin yang lain, pikirannya masih ngelantur, jasadnya nggak puguh, itu pun antum tetap harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menghiasi salah satu anggota tubuh antum untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya belum ikut berzikir, kumaha ieu teh? Syukur ke Allah, karena salah satu dari anggota tubuh ente berupa lisan berzikir kepada Allah Subhanahu. Syukur kabeh. Tapi di dalam zikir itu hati nomor satu, lisan nomor satu. Enggak ada yang bisa nomor dua. Nomor satu kabeh. Saya mah mengedepankan hati saja, lisan mah enggak. Waduh, repot. Gak mungkin kita ujuk-ujuk ke hati, pasti mulainya dari yang zahir dulu. Nah, dari lisan itu nanti mengantar ke hati antum. Kayak orang ujuk-ujuk melakukan amal bisa karena Allah, bohong itu, pendusta. Biarlah melakukan amalan baik itu karena manusia itu, gak masalah. Toh nanti akan bosan dengan pujian orang. Nanti yang diharap adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah saya ikut ngaji, kata enak aku unggal malam 11 teh digeruduk ya teman teh ada 10 mampir kesini. Kalau saya nggak berangkat sendirian, satu komplek tak angkatnya lihat ya saya isin cirian berangkat baik. Dia berangkat untuk mendapatkan kebaikan, itu sudah kebaikan.
nanti lama-lama antum akan bergeser dari biasa-biasa menjadi suka. Kalau sudah suka, nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, aduh, udah repot, gak bisa meninggalkannya, dan itu kebaikan luar biasa di sisi Allah Subhanahu. Ibu bapak, mangga sebelum berdoa saya sampaikan kepada antum semuanya yang semangat. Di dalam berupaya itu modal utamanya adalah semangat. Semangat terus. Kalau semangatnya nggak kendor, pasti antum akan dapat yang diangankannya. Contoh yang paling gampang, Prabowo Subianto. Nah, beliau nggak kendor sejak 2009, 2014, 2019. Kalau bukan Prabowo, wah udah putus asa. Tapi karena beliau ini kokoh pendiriannya, akhirnya sampailah pada waktunya 2024. Itu adalah contoh untuk kita semuanya. Termasuk kita hadir di titik ini adalah orang yang mengedepankan Rasulullah, mengedepankan Allah, mengedepankan cinta kepada aulia Allah. Itu saya membaca sejak zaman dahulu itu ada ramalannya Gus Dur. Itu semuanya sudah terbukti. Konon yang belum terbukti adalah presidennya Prabowo Subianto. Itu Gus Dur aulia Allah. Beda dengan para pengamat, para kritik. Itu orang ngamatin itu, ini udah Prabowo game sudah selesai. Lagi-lagi orang ini kata Effendi Ghazali dan sebagainya. Tapi Gus Dur itu pernah ngobrol ini orang paling ikhlas, mudah-mudahan benar. Amin Allahumma. Makanya kita rojok doa aja, dengan doa. Karena apa? Yang menjadikan baik itu bukan beliau, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nuntun beliau untuk baik, menjadikan kita semuanya baik. Amin ya rabbal. Diingat ibu bapak, jangan ini kalau tahun ini yang jadi presiden ini Mas Hasan pasti lebih mantap ini. Tapi kalau yang jadi presiden ini orang ini, rusak ini negeri ini. Gak bisa seperti itu. Rusaknya negeri, rusaknya kita. Bagaimana kita? Kalau antum masih demen dengan para ulama, dekat dengan ulama, nurut perintahnya, apa yang jadi nasihatnya antum ikuti dengan baik, maka keberkahan melekat untuk antum, pemimpinnya pun sayang sama antum, akhir hayat Allah limpahkan husnul khatimah, alias meninggal membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana iman kepada Allah di akhir hayat itu lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau antum sudah kabur dari ulama, kabur dari fuqaha, nggak mau deket, apalagi mendengarkan nasihatnya, deket saja mereka nggak mau, kabur, maka detik itu Allah akan memberikan pemimpin yang boleh. Keberkahan dari pakasaban diangkat ke Allah, lebih parah lagi disuul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Jadi jangan khawatir selagi antum dekat dengan ulama, ahli ngaji, apalagi bukan cuma ngaji, zikir dia berangkat. Ini di titik ini orang kumpul semuanya, zikirnya dapat, silaturahminya dapat, beramalnya dapat, ilmunya dapat, bakal luar biasa antum. Pantas antum ini jadi manusia yang sangat dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan moga kita semuanya bisa berkumpul dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat keridhaan Allah. Amin ya rabbal. Maka ibu bapak, kita bareng-bareng berdoa. Pertama untuk diri kita sendiri khosoh, berdoa untuk diri kita sendiri, sebutkan apapun yang jadi keinginan kita. Tetapi saya amanatkan sama antum, si yakin dengan apa yang kita mintakan kepada Allah. Jangan ada keraguan secuil pun. Si yakin dengan janji Allah dan penuhi hati ini dengan husnudzon kepada Allah. Oh, yang kita mintakan itu sesuatu yang pasti Allah kabulkan untuk kita semuanya. Husnudzon itu kita bukan hanya dengan makhluk Allah saja, tetapi dengan Allah itu lebih-lebih kudu husnudzonnya. Karena husnudzon kepada Allah itu adalah sesuatu yang totalitas, dibalikan pasti
itulah yang kita dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Udah, bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia merasanya aku mengecewakannya, itulah yang dia rasakan. Kalau dia merasakannya aku memberikan kenikmatan, aku menyempurnakan apa yang dia akan inginkan, itulah yang dia dapatkan dan pasti akan dapatkan. Makanya di dalam berdoa saya tidak bosan-bosan selalu ngingetin ke jamaah, jangan pernah di dalam kita berdoa, di dalam kita memohon kepada Allah ada lintasan-lintasan, ada gambaran-gambaran akhirnya sigana tadi ijabah. Jangan munculkan sekokoh-kokohnya bahwa niat baik yang ada di hati ini adalah bukan program kita, tetapi adalah program Allah Subhanahu wa taala yang tumbuhkan di hati hamba yang dipilih oleh Allah. Begitu muncul keinginan seperti ini, mintakan kepada Allah. Dan Allah yang memunculkan, Allah pula yang akan mengabulkan, Allah menjabahkan, Allah yang akan memberikan segalanya. Jangan pernah kita punya keraguan secuil pun. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai aduh ya bagus kemana-kemana, kok mana-mana terus capek gitu, nguping samping nak dikejar di ajengan iya, di dukun iya, di bapak iya, di dokter iya, di darok kapan kapan, tapi kiri itu orang kalau yang seperti itu di dalam berdoa, maksudnya orang yang kodis ta'ajjala berdoa, telah tergesa-gesa di dalam berdoa. Ingatlah yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Tidak ada doa kita yang tidak diijabah oleh Allah. Bahkan ada orang yang tidak pernah merasakan ijabah di dunia ini, tidak pernah tergantikan ijabahnya, tetapi di akhirat dimunculkan ijabahnya. Tuh nan, dulu ente minta aku belum kabulkan dan aku belum gantikan yang lain untukmu, dan aku simpan ijabahmu itu untuk tiket keselamatanmu hari ini, untuk tiket keselamatanmu hari ini, dapatkan keridhaanmu dan surga. Betapa bahagianya si laki-laki ini. Sampai diterangkan di dalam hadis panjang itu, Nabi menceritakan bahwa mereka-mereka yang menyaksikan si laki-laki yang mendapatkan keselamatan dengan doa yang diijabah oleh Allah, tetapi dimunculkannya di akhirat, banyak yang komentar, ya Allah, andai doa kami tidak pernah diijabah, betapa bahagianya hari ini aku. Makanya tolong ibu bapak berdoa itu dengan penuh keyakinan. Ingat, doa itu pedang. Pedang itu perlu diasah supaya tajam. Bagaimana cara asahnya? Ya terus-terusan berdoa. Nah, ala hadhihi niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فمن أرواح الجنة وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين آل كل وصحاب كل أتباع كل، فمن أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس روحه وضريحه ونفعنا بإسرارهم وآله علومه في الدين والدنيا والآخرة وسائر الأولياء والعلماء والصديقين والصالحين وجميع مشايخنا مشايخهم وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة.